Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Gemang sore hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program siar Religius Land. Hadir Ustadz Lukman. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz kembali hari ini bisa menyapa Insan Madani semuanya di Religius Land. Kita akan mengambil tema tahun baru Hijriah 1447 Hijriah gitu ya. Iya. Saja. Ustadz kira-kira apa benar ya bulan Muharram ini adalah bulan sial sehingga tidak boleh mengadakan pernikahan atau hajatan atau mungkin mendirikan rumah dan sebagainya? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Ya, kita sekarang berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang pertama di dalam kalender Hijriah. Ya. Dan kita sudah memasuki tahun Hijriah 1447. Ya. Sehingga hari Kamis ini merupakan hari pertama dari bulan Muharram ya, Bang Komang ya. Dan bulan Muharram itu apakah pertanda sial sebagaimana dalam mitos Jawa gitu? Benar. Ya, tapi sebelumnya kalau kita lihat ya, bagaimana posisi bulan di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya kita temukan di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Al-Qur'an, atau yang ada yang mengatakan Al-Lauh Al-Mahfud. Berarti dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Kapan itu ditetapkan oleh Allah? Pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Bang Komang. Berarti sudah cukup lama penentuan bulan yang mana dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu pada saat hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Kemudian dipertegas oleh Allah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Berarti kalau kita lihat 12 bulan tadi, 12 dikurangi 4 itu 8. Berarti yang 8 bulan biasa, yang 4 bulan haram. Nah, kenapa kok disebut bulan haram? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat tadi kan, minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau mendolimi di dalam bulan-bulan haram yang jumlahnya 4 itu diri kamu sekalian. Nah, ayat ini kalau kita lihat sababun nuzul atau sebab historitas yang menceritakan tentang munculnya ayat ini. Ya, di kalangan bangsa Arab, Bang Komang, itu sudah mensakralkan bulan haram. Yang mana mereka tidak boleh untuk berperang. Dan di dalam Islam larangan untuk berperang ini dipertegas lagi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau mendolimi di dalam bulan-bulan ini diri kamu sekalian. Nah, orang yang berperang itu kan potensinya atau kemungkinannya hanya 2, Bang Komang ya. Kalau enggak terbunuh ya membunuh. Kalau kita terbunuh berarti mendolimi diri kita sendiri. Kalau membunuh berarti kita mendolimi orang lain itu. Nah, sehingga kenapa kok bulan ini disebut bulan haram? Ya karena bulan ini sangat disakralkan. Bulan ini sangat dimuliakan. Nanti kita hubungkan dengan pertanyaan Bang Komang tadi ya. Menunjukkan bulan itu sangat mulia bagi bangsa Arab. Nah, dan 4 bulan itu kalau kita lihat di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari itu dikatakan thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut gitu. Yang 1 bulan itu tidak berturut-turut. Bulan apa saja? Yang pertama itu Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua Dzulhijjah. Yang keempat Muharram yang kita berada di saat ini. Kemudian yang berikutnya bulan Rajab. Inilah yang disebut bulan-bulan yang mulia. Sehingga kalau kita bicara tentang posisi bulan Muharram sebagaimana bulan kita sekarang ini,
itu bulan yang sangat mulia gitu. Dan bahkan orang Yahudi Bang Komang ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu melihat orang-orang Yahudi itu puasanya disebut puasa Asyura itu. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada, apa ini?" Para sahabat yang ada di Madinah menjawab bahwasanya hadza yaumun yu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ini adalah hari yang dikultuskan, yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya orang Yahudi itu berpuasa Asyura sebagai ekspresi kesyukuran terhadap kemenangan mereka, Bang Komang ya. Bahwasanya Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, yang mana jasadnya itu sampai sekarang masih tersimpan, Bang Komang. Itu di Madhaf At-Tahrir atau Museum Tahrir yang ada di Kairo, Mesir sana, Bang Komang gitu. Dan ternyata Fir'aun itu jasadnya kecil dan orangnya hitam atau cebol gitu. Tapi kesombongannya luar biasa itu. Ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai Tuhan gitu. Ya. Bangsa Yahudi itu diperbudak di Mesir itu selama 4 abad atau 400 tahun. Kemudian sampai Allah mengirim seorang nabi yang bernama Musa, dan ketika itu hidup di masa Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya gelar raja Mesir, Bang, bukan nama orang ya. Jamaknya Farain. Yang mana Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu Ramses Ats-Tsani atau Ramses II. Fir'aun yang kedua gitu. Sehingga di Kairo sana, Bang Komang, itu ada stasiun Mahattah, stasiun kereta api itu namanya Mahattatu Ramses atau stasiun Ramses itu atau Fir'aun itu. Nah, Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Bani Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Palestina yang sekarang diduduki oleh Israel dan sekarang lagi perang, Bang Komang gitu, antara Iran dan Israel. Nah, dari kisah ini, Bang Komang, itu menunjukkan bahwasannya sebenarnya hari Asyura atau bulan Muharram itu bulan keberuntungan gitu, bulan yang baik, sehingga di dalam riwayat yang lain ketika Nabi bertanya tentang hari ini hari apa? Mereka menjawab hadza yaumun shalihun. Yaitu orang Yahudi menjawab ini hari yang soleh, yang baik. Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu pada bulan Muharram atau orang Jawa nyebutnya Sasi Suro, Bang. Gitu ya. Nah, Ustadz, ini kan banyak juga ya masyarakat menghindari bepergian jauh di bulan Muharram ini. Apakah ini juga didasarkan pada dalil syar'i ataunya sebuah tradisi turun-temurun saja, Ustadz ya? Karena kan banyak mau bepergian kemana tidak boleh gitu ya. Mau beli apa tidak boleh gitu ya. Ternyata kita tadi, Bang Komang, ketika kita lihat historitas bulan haram itu, justru bulan Muharram itu yaumun sholihun, hari keberuntungan gitu. Tapi kita nggak tahu ya kenapa kok di Jawa itu malah memunculkan mitos bahwasanya bulan Muharram itu atau Sasi Suro itu bulan sial tadi. Yang orang Jawa itu memiliki banyak mitos tidak boleh bepergian ya, Bang Komang, itu di bulan Muharram. Nah, tradisi ini nanti yang kita bisa sebut sebagai ada istilah khurafat, Bang Komang. Ada takhayul itu. Jadi ada takhayul itu khayalan kesialan, berhayal itu. Tapi berhayal pada kesialan. Kemudian khurafat, percaya pada mitos. Di bangsa Arab, Bang Komang, itu dulu mereka percaya pada tatoyur. Tatoyur itu dari kata to'ir. To'ir itu burung. Maksudnya mereka kalau mau bepergian, Bang Komang, itu burung itu kan di negeri Arab itu kan banyak burung, terutama gagak itu. Kalau kita
Di Mesir itu gagak itu banyak sekali Bang Komang ya. Nah, orang Arab itu lempar burung itu, nanti dia terbang ke kanan atau ke kiri gitu loh. Gitu, ya. Kalau ke kanan berarti melakukan perjalanan ke arah kanan. Bukan ke arah kanan, maksudnya gitu. Tetap mau bepergian itu. Tapi kalau maksudnya ke kiri dia cancel atau batalkan bepergiannya. Dan Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata. Dalam Islam itu kita nggak boleh percaya kepada hal-hal yang dianggap inisial gitu. Misalnya sasi suro dilarang bepergian. Angka 13 itu angka sial. Unlucky number. Hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya karena hanya Allah lah yang menentukan sesuatu itu. Kita nggak boleh memiliki kepercayaan bahwasanya ada hal-hal yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu Bang Komang. Oke, baik. Ustaz, kira-kira apa ya sebenarnya makna Asyura atau misalnya 10 Muharram ya dalam Islam, dan mengapa ya sebagian masyarakat ini mengaitkannya dengan hari penuh berkah secara berlebihan gitu ya. Sehingga hari ini juga banyak mereka yang melakukan kegiatan makan bersama di lingkungan musolanya masing-masing begitu Ustaz ya. Kadang untuk menyongsong atau anggapannya menyongsong bulan Muharram ini ya. Ya. Yang pertama Bang Komang, ada Muharram, ada Asyura itu. Muharram itu nama bulannya itu sendiri. Yaitu bulan yang pertama dalam kalender Hijriah itu namanya Muharram. Muharram itu sesuatu yang diharamkan atau disakralkan. Nah, kenapa kok bulan ini disebut Muharram? Misalnya kalau kita lihat dalam kitab I'anatut Thalibin yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, kitab yang cukup populer Bang Komang di masyarakat itu. Kenapa kok disebut Muharram? Li tahrimi al-iblis fihi minal jannah. Karena iblis itu diharamkan di surga, artinya diusir dari surga itu di bulan Muharram. Artinya bulan ini bagus. Kenapa? Karena iblis diusir gitu. Iblis itu kan nggak layak menjadi penghuni surga itu, menggoda Adam, melakukan kemaksiatan, sehingga iblis diusir dari surga di bulan Muharram. Yang kedua Asyura ya Bang. Asyura itu dari kata asron atau asir itu. Asir itu artinya hari yang ke-10. Asyura itu ke-10 yang mana sejak di masa Yahudi itu mereka sudah melakukan puasa Asyura sebagai ekspresi kegembiraan atas kemenangan mereka terhadap perbudakan Fir'aun selama 4 abad Bang Komang ya. Sehingga mereka melakukan puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini dulu di masa Islam itu wajib Bang Komang, tetapi dinasakh, dihapus dengan puasa Ramadan. Asyura itu artinya hari yang ke-10. Kemudian di Jawa diambil hari yang ke-10 karena hari yang ke-10 ini sangat istimewa bagi dalam pandangan Islam ya. Sehingga ketika Nabi tahu orang Yahudi melakukan puasa Asyura, Nabi mengatakan ana ahakku bimusa minkum. Kalau orang Yahudi mengkultuskan hari Asyura tadi Bang Komang, maka Nabi bilang kalau begitu saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu gitu, daripada kamu orang Yahudi gitu. Artinya Nabi Muhammad ingin mengikuti syariat Nabi Musa, karena kan Nabi Muhammad kan tidak membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya, hanya menyempurnakan kan gitu. Sehingga Nabi Muhammad kan diperintahkan untuk mengikuti syariat Ibrahim juga. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian syariat Nabi Musa yang berupa puasa Asyura itu juga diteruskan oleh Nabi Muhammad. Dan ini dalam usul fikih Bang Komang, itu disebut syar'u man qablana. Syariat orang-orang yang terdahulu itu bisa diakui sebagai syariat agama Islam, bisa juga dinasakh atau dihapus. Dalam konteks puasa Asyura itu diakui oleh Nabi Muhammad gitu. Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang keutamaan puasa Asyura Bang Komang, ya
kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita pernah bahas Bang Komang, Iya. perbedaan antara puasa Arafah dengan puasa Asyura dalam kaitannya dengan pahalanya. Nah, dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari di Babu Shaumi Tatawwu, bab puasa tatawwu dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah itu, Nabi menjawab yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, tahun yang telah lewat dan akan datang. Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang shaumi yaumi Asyura, dengan tentang puasa hari Asyura, Nabi Muhammad menjawab yukaffir as-sanah al-madiyah, hanya menghapus dosa yang telah lalu. Kenapa demikian? Karena kalau puasa Arafah itu syariat Nabi Muhammad secara khusus, kalau puasa Asyura itu Nabi Muhammad kan hanya meneruskan syariat yang sudah ada, yaitu syariatnya Nabi Musa, sehingga pahalanya lebih besar Bang Komang antara puasa Arafah dengan puasa Asyura. Kalau Arafah 2 tahun, kalau Asyura setahun, sehingga bulan ini mulia gitu. Tapi ketika kita di Jawa malah kaitannya dihubungkan dengan mitos Bang Komang tadi, nggak boleh bepergian, nggak boleh mantu gitu, gitu mantu ya. itu melakukan pernikahan, nggak boleh boyongan. Nggak boleh apa lagi Bang Komang, kalau di Jawa itu ngumbah mendirikan keris rumah gitu. ya, itu ya. Itu, Oke, dan baik. seterusnya ya. Oke, Banyak lalu mitos. bagaimana Ustaz? Ini kan banyak kadang masyarakat mensakralkan bulan ini, ada tradisi misalnya larung tumpeng, kemudian juga ada katanya amalan-amalan harus melakukan ini ya. Apakah ini semuanya ada ajaran agama gitu Ustaz? Larung tumpeng itu kok saya malah ingat pada larung laut Bang Komang, yang ada di Jogja itu. Iya. Ada larung laut itu masuk khurafat, mitos gitu ya, gitu. gitu ya. Bahwasanya yang di samping laut selatan itu kan ada Nyi Roro Kidul Bang Komang ya. Benar. Dalam Islam munculnya syirik itu diawali dengan tahayul. Tahayul itu khayalan kesialan. Dari tahayul maka orang akan membuat mitos, yaitu dongeng-dongeng yang tidak bisa dibuktikan Bang Komang gitu. Benar, ya. Tapi itu dipercaya. Misalnya ada dongeng-dongeng Nyi Roro Kidul yang menguasai laut selatan itu. Maka Nyi Roro Kidul ini supaya kita terhindar dari madharat atau sesuatu yang nggak baik dari Nyi Roro Kidul itu, maka harus dibikin sesajen itu. Atau ngalap berkah tolak balak gitu yang diistilahkan. Di antara ngalap berkah tolak balak itu ya bikin tadi larung laut tadi gitu. Larung laut itu kepala kerbau, kemudian ditaruh di semacam getek Bang Komang ya. Kemudian di situ ada hasil-hasil bumi gitu. Ada ada bawang, ada lombok dan seterusnya, itu dikelintirkan di laut itu. Nah semacam itu tidak diperkenankan Bang. Karena kenapa? Karena kalau kita lakukan, kita percaya bahwasanya ada zat selain Allah yang bisa memengaruhi kehidupan kita gitu. Ya. Sehingga itu bertentangan dengan prinsip tauhid di dalam Islam. Meskipun ada orang yang bantah Bang Komang, kan itu sedekah ke ikan gitu. Ya betul, itu sedekah ke ikan, tapi masalahnya ikan itu nggak perlu dikasih sedekah kayak gitu ya, tetap hidup Bang Komang ya. Ya makanya sedekah itu penting untuk yang humanis gitu. Yang sedekah kayak gitu, kita sibuk sedekah kayak gitu Bang Komang, tetangga kita masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang miskin. Kenapa kok kepala kerbau itu nggak kita kasih ke tetangga yang miskin Bang Komang ya? Hasil bumi itu kenapa nggak kita sedekahkan kepada yang membutuhkan? Itu kan skala prioritas. Kok malah dihanyutkan di laut misalnya gitu Bang Komang ya. Gitu ya. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda, tentu masih kami undang ya interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Religious Land. Dan nanti juga kita akan berbicara di kalender hijriah global tunggal gitu saja. Iya. Sebelumnya kita akan masih bahas terkait tentang tahun baru
Hijriah yang juga banyak mitos-mitos yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sebenarnya tidak ada tuntunan dan tidak ada dalilnya begitu saja. Iya. Kadang juga ada yang mengatakan harus membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Nah, ini bagaimana ini? Ini penting Bang Komang ya. Memang di masyarakat itu ada doa awal tahun dan akhir tahun. Ada doa yang cukup panjang Bang Komang. Itu disunahkan untuk akhir tahun itu dibaca setelah asar itu. Untuk awal tahun itu dibaca setelah maghrib. Membacanya 3 kali Bang Komang, itu cukup panjang itu doanya. Dan itu kalau kita lihat itu nggak ada rawinya atau rawahuman, riwayat siapa, nggak ada. Ini misalnya kalau hadis kan ada rawahul Bukhari, rawahu Muslimun, rawahu Turmudi, rawahu Nasai, rawahu Ibnu Majah, kan kayak gitu kan Bang Komang ya. Nah, di situ nggak ada keterangannya, itu hanya doa. Tetapi doa semacam itu apakah ada sumbernya dari Rasulullah Bang Komang? Penting untuk kita telusuri historitas munculnya tahun Hijriah itu Bang Komang. Di masa Nabi dan di masa Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakrin As-Siddiq Bang Komang, itu belum dikenal tahun Hijriah. Jadi penanggalan Hijriah itu mulai diperkenalkan itu di zaman Umar ibn Khattab Bang Komang ya. Beliau adalah seorang khalifah yang kedua di dalam sejarah Islam. Di masa Khalifah Umar ibn Khattab, Islam itu sudah mulai keluar, tidak hanya terpusat di Mekah dan di Madinah Bang Komang, tapi Islam sudah mulai masuk Syria, kemudian masuk Palestina, masuk Mesir, dan seterusnya. Dan bahkan Jenderal Umar ibn Khattab yang terkenal yang menaklukkan Mesir itu namanya Amr ibn al-As itu. Amr ibn al-As itu yang menaklukkan Mesir. Dan di Mesir sana di Kairo itu ada masjid namanya Masjid Amr ibn al-As. Daerah itu disebut Fustot itu. Itu punya historitas yang cukup tua sejalan dengan masuknya Islam di Mesir, yaitu pada masa Umar ibn Khattab. Artinya wilayah Islam itu mulai luas, tidak hanya Mekah dan Madinah, tapi sampai Syria, sampai Irak, kemudian sampai Palestina, sampai Mesir, dan bahkan Islam sampai ke Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan yang menarik Bang Komang sampai di Andalus. Andalus itu Spanyol itu, wilayah barat itu. Yaitu wilayah barat atau bagian dari negara-negara barat kan ada Spanyol gitu. Nah, padahal pada saat itu kan transportasi kan masih cukup sederhana Bang Komang ya. Belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bis. Ya baru menggunakan kuda gitu. Kuda, kemudian onta, kemudian keledai. Itu alat transportasi yang cukup sederhana. Tapi Islam itu sudah mendunia, karena risalah Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu risalahnya tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi universal untuk seluruh bangsa. Sehingga di Islam ada yang disebut dengan dakwah. Bagaimana kita menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin ini untuk semua manusia, tidak hanya bangsa Arab. Nah, ketika itu sampai ke kawasan-kawasan tadi Afrika Utara, sehingga ketika kawasan Islam ini semakin luas, butuh korespondensi, yaitu surat menyurat kan gitu. Nah, sehingga untuk kepentingan administratif Umar ibn Khattab menggunakan kalender Hijriah atau menentukan tahun Hijriah itu sejak kapan gitu. Diawali dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Mulai start perhitungannya di situ Bang Komang. Ya tujuannya apa? Untuk kepentingan administratif, karena secara korespondensi penting untuk untuk dicatat gitu. Yang kedua tentang pencatatan sejarah gitu. Sehingga kalau kita nggak punya acuan atau tahun Islam itu kita nggak bisa melakukan dokumentasi sejarah peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Dan berkat jasa Umar bin Khattab ini Bang Komang, maka muncullah
mu'arikhin atau sejarawan atau historian dari Muslim itu sendiri, ada At-Tabari, Ibnu Ishaq, banyak lah pokoknya, Ibnu Hisham mencatat sejarah-sejarah dalam Islam. Jadi sebenarnya Umar bin Khattab itu ketika membuat tahun Hijriah itu disandarkan pada peredaran bulan itu dan mengacu pada hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu kaitannya dengan korespondensi dan pencatatan sejarah, sehingga di masa Nabi belum ada Bang Komang tahun Hijriah itu sebagai penanggalan loh. Sehingga Nabi ya tidak pernah mengajarkan doa awal tahun dan akhir tahun karena belum ada, sehingga kita tidak menemukan hadis khusus yang diajarkan Nabi yang berkaitan dengan awal tahun dan akhir tahun. Baik, nanti kita akan lanjutkan tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Kita break dan nikmati pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda kembali di program siar Religious Land di edisi siar hari ini masih bersama dengan Ustadz Lukman ya. Juga terima kasih ini buat Pak Nur Rahman menyampaikan Assalamualaikum Bung Komang. Waalaikumsalam. Dan Ustadz Lukman lagi menyimak aja. Oke, baik, terima kasih, nyimak aja. Tidak apa-apa ini ya. Oke, baik. Juga ya ini saya terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rini dari Balen. Seorang ibu menolak lamaran untuk anak perempuannya karena menurutnya bulan Muharram adalah bulan sial dan tidak baik untuk menikah. Ia yakin pernikahan yang digelar di bulan ini akan membawa kesialan dan kesusahan rumah tangga. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap keyakinan semacam ini? Apakah ada dalil yang melarang pernikahan di bulan Muharram? Terima kasih ya Bu Rini dari Balen ya. Yang pertanyaan berkaitan dengan mitos di bulan Muharram. Dalam Sasi Suro kalender Jawa itu diantaranya dilarang untuk menikah di Sasi Suro. Padahal kalau kita lihat dalam hadis yang Ibnu Abbas Bang Komang yang bicara tentang ketika Nabi hijrah di kota Madinah, tahu orang Yahudi berpuasa Asyura itu kan. Dan ketika mereka ditanya mahada, hari apa ini? Mereka menjawab yaumun sholihun, hari keberuntungan, hari baik. Tidak ada hubungannya dengan kesialan. Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya yaitu Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Nah di Jawa kenapa kok muncul mitos-mitos Bang Komang berkaitan dengan tadi mitos dilarang nikah di bulan atau di Sasi Suro. Nah itu ceritanya bagaimana Bang Komang? Nah ini kita coba jawab ya. Nah itu kalau kita lihat kalender Jawa itu kan gabungan antara kalender Hijriah Islam dengan kalender Saka atau Soko Bang Komang. Ketika Sultan Agung Kerajaan Mataram itu berkuasa Bang Komang, itu ingin mengharmoniskan antara kalender Saka atau Soko, kalender Jawa itu dengan kalender Islam. Sehingga nama-namanya itu kan sama gitu. Misalnya Muharram, Suro kan ada Asyuroknya. Suro, kemudian Safar dari kata Sofar dan seterusnya kan. Itu dari nama-nama Islam itu misalnya Mulut ba'da Mulut kan itu. Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya kan gitu. Ramadan poso atau ya kan mirip Bang Komang ya. Nah, itu dari nama bulannya. Kemudian aja hari pasaran itu kan Pon Paing seterusnya itu 5 itu itu kan hari pasaran dalam kalender Jawa. Nah kemudian Sultan Agung itu kan pingin upacara-upacara keraton Bang Komang itu diletakkan di bulan Muharram atau Sasi Suro. Karena Sultan Agung ini kan banyak juga penasihat-penasihatnya dari ulama kan
Dalam Islam nggak ditemukan sasi suro itu sebagai bulan kesialan, nggak ada. Yang ada malah yaumun sholihun, hari kebaikan itu. Nah, masalahnya acara-acara di kerajaan atau di keraton itu selalu ditempatkan di bulan sasi suro. Misalnya Sultan membuat acara pernikahan itu di sasi suro. Kalau rakyat juga bikin acara pernikahan di sasi suro, Bang Komang, itu nyaingi atau enggak itu? Nyaingi. Nah, nyaingi. Soalnya dulu kalau Sultan bikin acara itu kan rakyatnya diundang gitu. Kalau rakyatnya bikin acara sendiri, pernikahan sendiri, nanti nggak ada yang datang, kan sepi, Bang Komang ya. Dulu kan penting, tidak zaman sekarang itu kan ada dunia nyata, dunia medsos, Bang Komang ya. Sehingga kadang-kadang nggak penting hadir secara fisik kadang-kadang gitu. Tapi kalau dulu itu kan semuanya harus hadir secara fisik. Kalau rakyat misalnya nggak hadir pada pernikahan atau acara di kerajaan, itu kan menjadi sepi, sehingga muncul mitos itu. Rakyat nggak boleh bikin acara di bulan Muharram atau sasi suro. Nanti dimunculkan mitos, ini hari sial, nek nikah di bulan ini bakal pegatan dan seterusnya ya. Sehingga tadi Bu Reni ya sarannya ya kalau bisa disadarkan bahwasanya tidak ada kesialan di sasi suro. Bahkan tadi ketika orang Yahudi ditanya kan jawabannya yaumun sholihun, hari yang baik, hari yang membawa keberuntungan. Dan kenapa kok muncul mitos nggak boleh nikah di sasi suro? Itu ternyata ada kepentingan kerajaan tadi, karena di kerajaan Mataram itu acara-acara kenegaraan, kalau sekarang kalau itu acara-acara kerajaan itu dilakukan atau diselenggarakan di sasi suro. Itu ceritanya, Bang Komang. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini, tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Berikut saya terima dari Mabtuka ZA ya. Menanyakan begini, di sebuah desa warga enggan bepergian atau memulai usaha baru selama bulan Muharram karena dianggap akan membawa celaka atau kegagalan. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun. Pertanyaannya, apakah anggapan bahwa bulan Muharram membawa kesialan memiliki dasar dalam ajaran Islam ataukah termasuk dalam kategori kurofat atau tahayul? Ya. Jadi semua yang tadi disebutkan Bu Reni, kemudian Mbak Maftuhah, Bu Maftuhah dan seterusnya, itu ya masuk apa yang disebut dengan khurafat. Hanya cerita-cerita yang berkembang, cerita-cerita mitos yang tidak ada sumbernya yang jelas. Meskipun itu dipercayai oleh sebagian masyarakat, Bang Komang ya karena tadi bulan Muharram itu dalam Islam kan sangat mulia. Orang Yahudi saja jawab hadza yaumun sholihun, ini hari keberuntungan. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang puasa apa yang terbaik setelah bulan Ramadan, Nabi ketika ditanya ayu shaumin ya Rasulullah afdalu ba'da Ramadan, Nabi menjawab Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Allah. Coba Muharram, Nabi ketika menyebut Muharram itu, Bang Komang, sasi suro, itu disebut Syahrullah, bulan Allah. Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah itu baik atau enggak, Bang Komang? Baik, pasti baik. Masjidullah, masjidnya Allah. Baitullah, baik itu. Abdullah, mulia. Dan bulan yang disandarkan pada nama Allah, Syahrullah, itu Muharram. Berarti menunjukkan itu bulan yang baik. Sehingga bulan Muharram itu bulan yang terbaik digunakan untuk puasa. Di situ bahkan ada puasa Asyura tanggal 10 dan ada puasa Tasu'a ya. Tasu'a itu ketika Nabi tahu tadi orang Yahudi puasa Asyura, Nabi kan ketika mengikuti syariat Nabi Musa kan ingin mendatangkan sesuatu yang agak berbeda, Bang Komang. Disebut wajhul mukhalafah, menyelisih tradisi Yahudi. Maka supaya Nabi tidak hanya puasa Asyura, Nabi ingin puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau sasi suro.
Dan Nabi mengatakan lain bagi itu ila qabilin la asumanna tasi'a. Yakni apa? Tanggal 9 dari apa? Muharram. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, la asumanna, sungguh saya akan berpuasa atas tanggal 9 Muharram. Tapi Nabi itu meninggal Bang Komang, ditakdir Allah meninggal sebelum melakukan puasa Tasu'a. Lah berarti ada kesunahan tadi Tasu'a dengan Asyura. Kalau Asyura saja kan sama dengan orang Yahudi. Kalau Tasu'a berbeda dengan orang Yahudi. Ditambahi tanggal 9. Dan juga Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah sasi Suro. Fir'aun itu kan simbol kebaikan atau kejelekan Bang Komang? Kejelekan. Kejelekan tentu kan itu. Fir'aun itu diktator, apalagi pokoknya sifat pemimpin yang nggak baik, manusia yang sombong, pemimpin yang sombong, yang dolim dan seterusnya itu kan disandarkan pada Fir'aun. Itu tenggelam, berarti kematian kedoliman. Dan Bani Israel selamat dari perbudakan Fir'aun. Perbudakan Bang Komang menunjukkan manusia itu kan bebas itu. Memperbudak itu kedoliman. Penguasa apa Bang Komang mendolimi rakyat ya nggak boleh. Sehingga dalam catatan sejarah Islam dan keterangan hadis-hadis Nabi nggak ada satupun yang menunjukkan bahwasanya bulan Muharram itu identik dengan mitos-mitos kesialan, nggak boleh nikah, nggak boleh mantu, nggak boleh melakukan perjalanan. Kemudian apalagi Bang Komang? Mendirikan rumah, boyongan dan seterusnya ya. Buka usaha dan seterusnya. Terus ngumbah keris Bang Komang. Nah, Ustaz, kira-kira apa dampak kalau membiarkan mitos-mitos seperti tadi berkembang ya dalam masyarakat terhadap pemahaman Islam yang murni dan rasional itu? Kira-kira dampaknya apa nih kalau dibiarkan? Ya, Bang Komang ya. Inti dari ajaran agama Islam itu dalam konsepnya kan ketauhidan. Ketauhidan, ya. Kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul huwallahu ahad dan seterusnya ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Pokoknya banyak ayat yang bicara tentang konsep tauhid, yaitu ifradullah, mengesahkan Allah. Nah, sehingga lawan dari tauhid itu apa Bang Komang? Syirik. Nggak boleh. Syirik itu menduakan Allah. Munculnya syirik itu ada faktor yang menjadi sumber munculnya perbuatan syirik itu Bang Komang. Ya diawali dengan takhayul. Takhayul itu khayalan kesialan. Oh, saya kalau melakukan perjalanan di hari geblake mbae sial gitu. Atau sasi suro sial gitu. Itu dari khayalan yang dimunculkan dari pikiran kita. Padahal itu dibuktikan secara sains bisa atau enggak Bang? Enggak ada. Enggak ada itu. Susah untuk dibuktikan secara rasional kan itu. Nah, dari takhayul itu melahirkan mitos. Mitos itu khurafat Bang. Ada cerita Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Di tiap desa itu ada sing bau rekso atau apalah Bang Komang ya, yang dianggap ada pundennya macam-macam itulah gitu. Dan seterusnya ya. Itu. Nah, kalau sudah ada mitos ini akan melakukan upacara ritual yang disebut dengan ngalap berkah tolak balak. Ketika ngalap berkah tolak balak memberikan sesajen itu disebut apa Bang Komang? Syirik. Nah, sehingga syirik itu lahirnya dari tadi takhayul, khayalan kesialan, percaya mitos. Kalau dilakukan tindakan maka itu menuju kepada kesyirikan. Dan syirik itu ya dosa yang besar. Sehingga kita sebagai umat Islam ya harus memperkuat ketauhidan kita. Ya. Bukan berarti kita anti budaya Bang Komang, tidak itu. Ya, kalau budaya sesuai dengan syariat ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa karena manusia itu kan termasuk manusia orang yang makhluk yang berbudaya, makhluk sosial. Ada budaya yang harus diapresiasi. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan, maka kita dahulukan
agama itu. Oke, baik Ustadz, menarik sekali kajian kita. Namun sayang waktunya sudah sangat terbatas, Ustadz. Ya. Nah, Insan Madani, terasa kita telah sampai di ujung acara religius lain edisi spesial tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ya. Hari ini kita telah membahas berbagai mitos yang melekat pada bulan Muharram, bulan yang seharusnya dimuliakan, tapi justru sering disalahpahami, dari larangan menikah, pantangan bepergian hingga menganggap bulan sial ya, semuanya tidak berlandaskan ajaran Islam yang benar gitu Ustaz ya. Nah, mari kita luruskan niat dan pemahaman bulan Muharram bukan bulan kesialan, tapi bulan penuh kemuliaan dan peluang untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Islam mengajarkan optimisme, bukan ketakutan tak berdasar. Di tahun baru ini, semoga kita bisa berhijrah ya, bukan hanya pindah waktu, tapi juga pindah cara pikir dari mitos ke ilmu, dari warisan keliru ke pemahaman yang lurus. Saya Bang Surya, mohon undur diri. Selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Semoga hidup kita semakin penuh berkah, makna dan istiqamah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.